Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marianus Aaron Bakrin, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 dengan NIM 17030080011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini merupakan video lanjutan dari tugas yang diberikan, tugas ke-12 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Sama hal dengan video-video sebelumnya, isi pembicaraan dari video-video ini juga sama. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku yang telah direview ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Ini tentang komunitas yang beragam, masalah dengan modal sosial. Modal sosial, keadilan, dan keragaman. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community pada tahun 2000. Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbarui di dunia industri barat, terutama di Amerika Serikat. Sosial Texas modal telah terbukti menjadi luar biasa kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademis dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika rata-rata. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar waktu yang sangat singkat karena beberapa alasan. Pertama, merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer teori demokrasi, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Di kedua kasus, ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis, bukannya warga negara liberalisme pembawa hak atau status sosialis atau demokrasi sosial yang membawa kesetaraan. Pergeseran ini relatif mudah, tetapi potensi signifikan sangat besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara, menentang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Tapi modal sosial di tangan Robert Putnam juga kuat karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk menghadirkan hard tapi kuantitatif untuk analisis komunitas melalui evaluasi sejumlah besar data yang dikumpulkan dari perilaku individu dan opini. Kita lanjut saja. Seperti yang dikatakan part terdepan tentang karya Putnam, studi empiris memberikan pendapat Putnam kekuatan empiris membuatnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar traktat tentang persahabatan sipil. Istilah budaya minoritas sama sekali tidak memuaskan. Itu mengacu pada kelompok-kelompok orang Amerika yang menderita berdasarkan penanda budaya tertentu. Putnam sejauh ini berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu dan sifat memecah belah masyarakat sipil saat ini, bahkan mungkin positif jika itu mewakili perjuangan berkelanjutan untuk kesetaraan, pengakuan dan masuknya perempuan dan budaya minoritas
di Amerika kontemporer. Mengenali hal ganda dan saling bertentangan ini narasi dalam sejarah sipil Amerika, serta menganalisis derajat di mana pencarian keadilan dalam komunitas yang beragam bersifat melengkapi atau berlawanan dengan pencarian keterhubungan sipil, persatuan dan solidaritas yang sangat penting saat seseorang bergerak melampaui masa lalu dan masa kini menarik komunitas Amerika ke masa depan. Puntam mengikuti tradisi fungsionalisme Hanifan mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan antar individu, jaringan sosial dan norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka. Komunitas dengan demikian adalah gudang dari budaya sipil umum yang menyatukan warga dalam lingkungan yang berbeda dari dan seringkali bertentangan dengan negara liberal. Konteks akademis ini penting untuk memahami makna modal sosial dalam konteks Amerika. Dunia sosial adalah akumulasi sejarah dan jika tidak diredukasi menjadi serangkaian keseimbangan mekanis sesaat yang terputus-putus antara agen yang diperlakukan sebagai partikel yang dapat dipertukarkan, seorang harus memperkenalkan kembali ke dalamnya gagasan tersebut, modal dan bagian itu akumulasi dan semua efeknya. Jadi inti dari analisis Bourdieu adalah peran sentral sejarah dan permainan kekuasaan dalam konstitusi tertentu masyarakat sipil di Amerika atau di tempat lain. Dengan demikian, Bourdieu menyampaikan bahwa kapitalisme sosial sebagai mana kapitalisme ekonomi adalah ideologi inklusi dan eksklusi, sarana di mana yang kuat dapat melindungi dan memajukan kepentingan mereka yang kurang kuat. Masyarakat digerakkan dalam perjuangan terus-menerus baik untuk mempertahankan hegemoni budaya oleh kelompok dominan atau untuk mencapai kontra hegemoni di pihak bawahan aktor kolektif. Menerapkan teori Bourdieu, Cohen dan Arato ke arah yang lebih baru, interaksi modal sosial memungkinkan kita untuk mempertimbangkan sejauh mana genesis untuk tesis Putnam awal abad ke-20 berkembang dari kelompok sipil. Layani keduanya sebagai titik asal dari yang mengukur penurunan modal sosial serta model untuk sebuah tanah perjanjian masa depan dibentuk oleh budaya dan kekuasaan. Jadi seperti yang pada akhirnya dikatakan Bourdieu, semua bentuk modal termasuk modal sosial harus dianalisis dalam kaitannya dengan hubungan kekuasaan yang terakumulasi memiliki kelompok orang yang berbeda, terutama mereka yang pernah dan dipengaruhi secara negatif oleh batas-batas tersebut. Bab 2 ini adalah apakah cita-cita masa lalu dari masyarakat Amerika yang digunakan oleh Putnam sebagai model untuk masa depan komunitas Amerika, yaitu era progresif sangat indah jika dilihat dari perspektif perempuan atau budaya minoritas. Dalam bab ini kita akan melihat banyak kunci era progresif asosiasi sipil serta proyek di mana mereka terlibat di dalamnya untuk memastikan sepenuhnya sifat akumulasi modal sosial selama periode waktu ini. Bab 3-5 membahas dimensi empiris dan normatif dari model sosial menurun selama 40
tahun terakhir. Penelitian menggunakan berbagai jenis data untuk membuktikan secara empiris bahwa model sosial sedang menurun, sekaligus membuat argumen normatif bahwa pola ini penurunan adalah hal yang buruk. Bab 5 itu membahas masalah kewarganegaraan, kepercayaan, penurunan, dan sejauh mana ia harus dikaitkan dengan partisipasi sipil, baik sebagai korelasi, sebab atau akibat. Ini juga memperkenalkan dimensi empiris kedua pada kepercayaan, yaitu kesenjangan antara yang diistimewakan dan terpinggirkan sehubungan dengan kepercayaan umum. Di akhir bab ini memberikan penjelasan kausal alternatif untuk pola keduanya, penurunan dan kesenjangan kepercayaan dalam masyarakat Amerika, berdasarkan pemahaman tentang konteks sejarah yang luas di mana perubahan ini terjadi. Jadi keadilan multikultural berusaha untuk menciptakan kondisi bagi kelompok-kelompok yang secara historis tersubordinasi, tidak hanya untuk eksis sebagai individu tetapi juga untuk berkembang sebagai kelompok bebas dari kekuatan diskriminasi atau asimilasi. Untuk liberal multikulturalisme, Wilke Milka, perlindungan budaya etno-nasional jika terancam sangatlah penting untuk menjalankan kewargaan liberal. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai buku yang ke-12 ini. Sekian dan terima kasih.